Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Rexa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi 5 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa pemberitaan yang menarik untuk kalian ikuti, di mana yang pertama ini ada media call dari Tony Khan dalam rangka penyambutan AEW All Out. Lalu selanjutnya juga gua sudah memiliki hasil daripada show AEW Rampage di tanggal 3 September. Dan gua juga sudah memiliki beberapa update untuk match card di AEW Dynamite minggu depan. Dan update terbaru untuk pelaksanaan match antara PAC menghadapi Andrade El Idolo. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan hasil media call Tony Khan ya mengenai dalam rangka penyambutan AEW All Out yang akan diselenggarakan di tanggal 5 September, atau di Indonesia ini pun kita bisa menyaksikannya di hari Senin di tanggal 6 September. Yang dimana dalam media call ini Tony Khan ini pun membahas beberapa topik, yang dimana yang pertama dia bahas itu adalah mengenai topik mengenai CM Punk ya tentunya. Di mana Tony Khan ini pun mengatakan bahwa dia sudah menjalin pembicaraan atau diskusi dengan CM Punk itu sejak 18 bulan yang lalu, atau bahkan pada saat AEW ini pun belum didirikan ya, mengenai bagaimana CM Punk ini pun kembali ke dunia pro wrestling gitu ya. Dan All Out itu sendiri pun sudah dibangun untuk dipersiapkan bagi panggung comebacknya CM Punk sejak lama. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia ini pun menikmati gitu ya, baik berkolaborasi dan juga membangun hubungan bersama CM Punk gitu. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia pun merasa tidak masuk akal ya dengan terkait CM Punk sebelum dia meninggalkan dunia pro wrestling di tahun 2014 lalu, yang dimana salah satu alasan dia meninggalkan pro wrestling itu adalah di mana CM Punk ini sempat disuruh melakukan hal yang tidak membuat dirinya nyaman gitu ya. Dan atas hal tersebut pun Tony Khan pun langsung mengatakan kepada CM Punk untuk memberitahukan kepada dirinya apabila keputusan dari dirinya kepada CM Punk ini pun membuat CM Punk ini tidak nyaman atau bisa berdampak buruk kepada karir daripada CM Punk di masa yang akan datang gitu guys ya. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa untuk All Out kali ini merupakan match card atau susunan pertandingan yang paling kuat yang pernah disuguhkan oleh AEW gitu ya. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa selama beberapa minggu terakhir ini dia pun hampir bekerja selama 24 jam ya dalam satu hari, di antara Fulham ya, klub sepak bola dari Premier League, lalu juga Jacksonville Jaguars, tim American Football dari NFL, dan tentunya dari AEW, yang dimana ketiga tim tersebut dia pimpin gitu ya. Dan Tony Khan mengatakan bahwa dalam membuat match order untuk All Out ini merupakan sesuatu yang cukup mudah sebenarnya. Dan dia pun mengatakan bahwa pada saat dia membagikan hal tersebut dengan orang lain gitu ya, kepada rekan-rekannya, mereka pun langsung menyetujui the match order daripada yang Tony Khan bikin. Dan dia pun mengatakan bahwa match order untuk All Out ini pun sendiri pun sudah terbentuk pada kesempatan pertama gitu. Lalu Tony Khan pun membahas mengenai masa depan daripada salah satu show AEW, yaitu AEW Dark, karena seperti yang kita ketahui bahwa AEW Dark ini sendiri pun bisa dibilang menjadi developmental show bagi AEW, yang dimana show ini biasanya men-showcase atau mempertunjukkan bintang-bintang AEW yang memang kurang mendapatkan jam terbang di AEW Dynamite, dan juga bagi para pendatang baru ke AEW gitu. Yang dimana rencana ke depan bagi Dark ini sendiri pun Tony Khan ini pun ingin memisahkan hari taping Dark ini dengan Rampage ya. Dan dimana AEW Dark ini sendiri pun akan mendapatkan tempat khusus untuk tapingnya, yang akan bertempat di Universal Studio di kota Orlando, sehingga baik dirinya dan juga para pelatih dari AEW ini pun mendapatkan kesempatan untuk bisa
memberikan energi lebih dan juga waktu lebih dalam pembangunan karakter dan juga talent untuk AEW itu sendiri. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa untuk show AEW Dark Elevation ini pun masih akan dilakukannya tappingnya itu di hari yang sama atau persis sebelum penayangan daripada AEW Dynamite gitu guys ya. Dan Tony Khan pun sempat ditanyakan mengenai kemungkinan menambahkan championship baru yaitu adalah Trios Championship di AEW. Dan Tony Khan pun meresponnya dengan dia pun mengatakan dia terbuka dengan ide tersebut ya. Dan itu pun masih masuk akal untuk ditambahkan ke AEW. Namun hingga saat ini dia pun belum mendapatkan pandangan yang dimana championship ini pun cocok untuk dimasukkan ke dalam stories di AEW Dynamite ataupun di Rampage gitu ya. Dan hal tersebut pun bukanlah hal yang mendesak untuk ditambahkan ke AEW. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa memang dia pun sudah terbiasa untuk membook pertandingan dalam trios match ya, dalam berbagai keadaan gitu ya, terutama pada saat AEW Dynamite ini pun masih diselenggarakan di Daily Place dahulu gitu ya, atau di dalam Daily Place era gitu. Dan Tony Khan pun sempat memberikan pendapat mengenai Jon Moxley gitu ya. Dan Jon Moxley ini pun dikatakan bahwa merupakan salah satu the best wrestling book selama beberapa tahun terakhir ini gitu ya, mengenai Jon Moxley ini. Dan dia pun mengatakan bahwa Jon Moxley pada saat dia datang ke AEW itu banyak orang yang mengatakan bahwa banyak orang yang mencoba untuk melakukan berbagai hal kepada Jon Moxley secara personal, dan juga menggambarkan si Jon Moxley ini pun menjadi seseorang yang sulit untuk diajak untuk bekerja sama. Namun pada saat dia mengetahuinya secara langsung gitu ya, bahwa ternyata kenyataan itu bertolak belakang, yang dimana ternyata seorang Jon Moxley itu merupakan seseorang yang easy going, dan mereka ini pun memiliki hubungan yang sangat baik ya di antara keduanya gitu. Dan Tony Khan pun mengatakan mengenai rencana AEW untuk melakukan tour internasional ya, dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia pun sudah memiliki beberapa rencana untuk di tahun 2022 mendatang, dan dia pun ingin menjadikan home base daripada klub sepak bola Fulham yaitu Craven Cottage ini menjadi home base bagi AEW di Inggris ya. Namun untuk saat ini keadaan tersebut pun belum bisa dilakukan ya sejak beberapa tahun terakhir ini, dan dia pun tidak ingin hal tersebut pun diberikan suatu tenggat waktu gitu. Dan Tony Khan pun sempat ditanyai mengenai ukuran roster atau jumlah roster yang dimiliki oleh AEW, dan Tony Khan pun mengatakan bahwa tidak ada istilah yang bernama full roster untuk AEW gitu ya. Dan ada satu hal yang dia nikmati mengenai AEW dibandingkan dengan Fulham dan juga Jaguars ya, yang dimana pada saat dia bisa mendatangkan talent baru, dia pun tidak harus memenuhi salary cap ya untuk menjalin kerjasama, dan dia pun tidak mendapatkan batas ukuran untuk membangun sebuah roster. Dan Tony Khan mengatakan bahwa banyak filosofi yang berbeda dalam membangun sebuah roster gitu ya. Dan dia pun sempat menyinggung bagaimana dia mendatangkan tag team terbaru yang baru saja bergabung dengan AEW yaitu 2.0 ya, yang dimana dia pun mengatakan bahwa dia tidak mengira dia bisa mendatangkan 2.0 ya pada awal tahun ini, karena mereka ini masih berada di WWE. Namun pada saat mereka sudah dilepas dari NXT, Tony Khan pun langsung mengambil kesempatan itu untuk mendatangkan mereka ke AEW. Dan Tony Khan mengatakan bahwa Tony Khan ini pun sudah familiar dengan cara bekerja daripada 2.0 pada saat mereka masih berada di Independent Circuit dan juga di NXT. Dan Tony Khan ini pun sempat ditanyai mengenai kesuksesan dari finansial AEW gitu, yang dimana dia ditanyai apakah AEW ini pun sudah sukses secara finansial lebih cepat dibandingkan apa yang dia perkirakan, dan dia pun menjawabnya iya gitu ya.
Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa pada awalnya pada saat mereka memulai AEW Dynamite, mereka ini pun tidak mendapatkan uang banyak gitu. Namun hal tersebut berubah pada saat TNT selaku pemegang hak siar dari Dynamite itu pun membayar atau memberikan uang sebesar 175 juta US dollar untuk selama 4 tahun ya, untuk membuat mereka ini pun bertahan di TNT gitu. Dan Tony Khan mengatakan bahwa dia pun sudah menginvestasikan uang senilai puluhan juta dolar gitu ya, dari uang dia pribadi ya, dalam guna mendevelop video games untuk AEW, dengan tujuan agar AEW ini pun tidak harus membagikan profit mereka pada saat video games untuk AEW ini pun sudah bisa dipasarkan gitu. Lalu Tony Khan ini pun sempat mendiskusikan mengenai divisi wanita daripada AEW, yang dimana dia mengatakan bahwa pembangunan untuk divisi wanita AEW ini pun dalam progres gitu ya, dan semakin hari divisi itu pun semakin kohesif gitu ya, sebagaimana mereka sudah menambahkan talent dan juga mematangkan atau memberikan pengalaman lebih dari talent-talent yang sudah mereka miliki saat ini gitu ya. Dan dia pun mengatakan bahwa dia mempercayai Kenny Omega untuk mencari talent-talent baru untuk divisi wanita AEW, dan dia pun mempercayai Dr. Britt Baker sebagai salah satu juara dunia terbaik untuk di dunia pro wrestling saat ini. Dan Tony Khan ini pun mengatakan dia pun akan menjadi agen ya untuk di Casino Battle hari Minggu nanti, guna untuk mencari talent-talent baru untuk divisi wanita AEW itu sendiri gitu guys ya. Dan pada saat Tony Khan ini pun ditanyai soal TNT Champion gitu ya, Tony Khan ini pun menyangkal ide mengenai TNT Championship ini pun diperuntukkan untuk mid-card title. Oh ya, dan Tony Khan pun mengatakan bahwa penggulat-penggulat yang sudah pernah memegang title TNT Championship ini merupakan main eventer ya, dan merupakan bintang yang dilindungi gitu guys. Dan Tony Khan pun memberikan pendapatnya mengenai Jericho Cruz ya, dimana Tony Khan pun sudah memasarkan beberapa talent dari AEW untuk hadir di Jericho Cruz, yang dimana para talent tersebut pun tentunya tidak akan tampil di acara televisi daripada AEW di minggu yang sama gitu ya. Dan dia pun mengatakan bahwa Jericho Cruz itu sendiri pun merupakan personal project dari Chris Jericho, namun Chris Jericho itu merupakan bagian besar dari AEW dan dia pun ingin membantu sebisa dia gitu. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa apabila dia membutuhkan seseorang di TV tersebut dan mereka ini sudah dijadwalkan di Jericho Cruz, maka prioritas utama adalah AEW gitu. Jadi bisa saja orang itu ditarik gitu. Dan selanjutnya ini juga ada berita mengenai The Forbidden Doors gitu ya, atau hubungan Tony Khan bersama promotion pro wrestling lainnya, yang dimana Tony Khan ini pun sudah mengatakan bahwa dia ini pun sudah menjalin berbagai hubungan dengan berbagai promotion lainnya gitu ya, dimulai dari orang-orang di Impact Wrestling, lalu juga Billy Corgan dari NWA, lalu Guido dan juga Rocky Romero dari New Japan Pro Wrestling, yang dimana dalam membangun hubungan tersebut Tony Khan pun mengatakan bahwa dia ini sudah membangun reputasi yang cukup baik untuk menjadi seseorang yang adil dan juga jujur ya kepada mereka. Dan Tony Khan pun mengatakan bahwa dia pun sudah melakukan banyak hal kepada mereka selama setahun ini gitu ya, setahun belakangan ini. Dan dia melakukan hal tersebut bukan ingin suatu timbal balik, namun dia hanya menginginkan sebuah karma yang baik yang nanti akan berlaku kepada AEW gitu guys. Ya, kita lanjutkan lagi dengan hasil daripada show AEW Rampage di tanggal 3 September kemarin, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan antara Malakai Black menghadapi Lee Johnson ya, yang bisa dibilang ini pertandingan yang cukup menarik ya dan cukup menghibur. Namun hal yang menarik terjadi di pertandingan ini pun adalah adanya nilai-nilai psikologis yang
terjadi di pertandingan tersebut. Dalam pertandingan ini pun ada storytelling yang dimana Malachi Black ini pun ingin membuat si Lee Johnson ini pun di seduce ya, atau dirayu untuk bisa bergabung dengannya, atau setidaknya dia bisa tertelan oleh emosinya sendiri gitu ya, sehingga dia lengah ya, karena kita ketahui di sepanjang pertandingan ini Lee Johnson ini pun mengambil langkah-langkahnya untuk menyerang Malachi Black ini dengan sangat hati-hati ya. Namun pada akhirnya Malachi Black ini pun bisa menggenggam pikiran daripada Lee Johnson, yang dimana dia pun meminta Lee Johnson ini mencoba untuk menyerangnya menggunakan kursi ya, guna membalaskan apa yang dilakukan Malachi Black kepada Cody Rhodes ya. Namun hal tersebut membuat si Lee Johnson ini pun penuh akan keraguan gitu ya, yang dimana itu membuat si Malachi Black itu pun mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan finishing move, yaitu roundhouse kick gitu ya, dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu pasca kemenangan Malachi Black atas Lee Johnson, kita pun bisa melihat adanya Dustin Rhodes yang memasuki arena pertandingan guna menolong Lee Johnson gitu guys ya. Dan selanjutnya ini pun ada sesi promo yang dibawakan oleh Miro dan juga Eddie Kingston ya. Yang dimana keduanya ini pun bertekad untuk menghabisi satu sama lain di hari Minggu nanti gitu ya. Yang dimana pada akhirnya promo keduanya pun berakhir dengan kontak fisik di antara keduanya, yang diakhiri dengan Miro yang berhasil memukul yang dimana sesi tersebut pun diakhiri dengan Eddie Kingston ya, yang berhasil memukul Miro hingga terjatuh gitu guys ya. Dan kita pun lanjut lagi, ada pertandingan kedua untuk show Rampage kali ini, yaitu adalah 2-on-1 handicap match, di mana Chris Statlander ini pun menghadapi kedua rekan dari Dr. Britt Baker, yaitu Jamie Hayter dan juga Rebel. Namun secara mengejutkan begitu ya, pertandingan ini pun bisa dikendalikan oleh Chris Statlander, dan pada akhirnya Chris Statlander pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan pasca kemenangan tersebut tentunya ya, Jamie Hayter, Rebel dan juga Dr. Britt Baker ini pun mencoba menyerang mereka, namun sebelum usaha mereka ini pun berhasil dilakukan, kita pun bisa melihat adanya Red Velvet yang memasuki arena pertandingan guna menolong Statlander, sehingga usaha daripada Dr. Britt Baker dan juga kedua rekan ini pun urung dilakukan gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada AEW Rampage di tanggal 3 September kemarin, yaitu adalah single match antara Darby Allin yang ditemani oleh Sting di sisi ringnya menghadapi Daniel Garcia yang ditemani oleh 2.0 di sisi ringnya gitu ya. Yang bisa dibilang sejak awal pertandingan ini pun kedua petarung ini pun langsung ngegas gitu ya. Namun tidak hanya Darby Allin dan juga Daniel Garcia yang langsung ngegas, namun kita pun bisa melihat Sting juga ikut ngegas untuk menyingkirkan 2.0 di pertandingan tersebut gitu ya. Walaupun hal tersebut pun tidak berlangsung cukup efektif ya. Namun ada di pertandingan ini pun bisa dibilang cukup menarik ya, karena kita pun bisa melihat ada dua petarung atau dua penggulat muda yang bisa dibilang akan menjadi bintang utama AEW di masa yang akan datang. Dan di mana dalam pertandingan tersebut sebenarnya Daniel Garcia ini pun mendapatkan beberapa kesempatan emas ya untuk memenangkan pertandingan tersebut, terutama pada saat dia melakukan chokehold ya kepada Darby Allin di beberapa kesempatan, yang gua rasa itu merupakan salah satu serangan yang cukup efektif yang dilakukan oleh Danny Garcia. Namun hal tersebut pun harus dipatahkan pada saat Darby Allin ini pun berhasil melakukan coffin drop ya kepada Daniel Garcia pada saat dia masih melakukan chokehold kepada si Darby Allin. Dan pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Darby Allin setelah Darby Allin itu berhasil melakukan serangkaian roll up-in kepada Daniel Garcia ya. Dan pasca kemenangan Darby Allin, kita pun bisa melihat 2.0 ini pun langsung menyerang Darby Allin dan juga Sting gitu ya, dengan bantuan Daniel Garcia gitu ya, yang dimana dia pun masih tidak menerima kekalahan dirinya atas si Darby Allin gitu. Dan kita pun bisa melihat ada sosok CM Punk yang di sepanjang pertandingan ini pun bergabung dengan tim komentator ini pun datang membantu Darby Allin dan juga Sting. Namun sebelum CM Punk pun bisa melayangkan serangannya kepada 2.0, kita pun bisa melihat di mana 2.0 ini pun sudah keburu menerima suicide dive dari Darby Allin. Dan show pun diakhiri dengan fase face to face yang dibawakan oleh CM Punk dan juga Darby Allin gitu guys ya.
Dan dari show Rampage kali ini kita pun sudah memiliki beberapa pengumuman, yang dimana ada pengumuman untuk match card di AEW Dynamite minggu depan, yang dimana Malakai Black ini akan menghadapi Dustin Rhodes ya, yang dimana sepertinya Malakai Black ini pun akan menghabisi satu persatu dari The Nightmare Family gitu ya. Dan selanjutnya ini pun ada homecoming daripada Jon Moxley, karena untuk AEW Dynamite minggu depan pun akan dilaksanakan di kota Cincinnati, yang kebetulan itu merupakan kampung halaman bagi Jon Moxley. Dan yang selanjutnya ini kita pun sudah mendapatkan pengumuman untuk AEW Rampage di hari Jumat depan, yang dimana di Rampage minggu depan pun akan menjadi tempat bertandingnya Pac menghadapi Andrade El Idolo, yang seperti kita ketahui bahwa keduanya pun sebenarnya awalnya dijadwalkan untuk bertanding di AEW All Out nanti, namun ada satu dan lain halnya yang membuat Pac ini pun tidak bisa hadir di show tersebut, sehingga match antara keduanya pun harus dinilai hingga ke Rampage minggu depan gitu guys ya. Dan berita ini pun menutup video Film Wrestling Update kali ini gitu ya. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like gitu. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.